Shalom, masih kembali lagi di channel YouTube Katolik Santuy. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Santo Athanasius Agung. Beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang berpengaruh besar dalam sejarah kekristenan. Dia lahir di Alexandria, Mesir, dan anaknya sering dipujikan sebagai Apostol Alexandria karena perannya dalam mempertahankan ajaran-ajaran Kristen dan melawan penggunaan paganisme dalam gereja. Athanasius Agung dibesarkan dalam keluarga Kristen dan belajar di bawah bimbingan uskup Alexandria. Dia menjadi seorang pastor muda dan menjadi pengajar Alkitab di seminari Alexandria. Ketika uskup Alexandros meninggal, Athanasius Agung dipilih menjadi penggantinya dan menjadi uskup Alexandria pada tahun 312 Masehi. Athanasius Agung dikenal karena perannya dalam menentang penggunaan paganisme dan Arianisme dalam gereja. Arianisme merupakan doktrin yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki sifat ilahi dan hanya manusia biasa. Nah, Athanasius Agung menentang Arianisme dengan keras dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang sebenarnya, yaitu memiliki sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Pada tahun 325, Athanasius Agung menghadiri Konsili Nikea pertama yang dihadiri oleh lebih dari 300 uskup dari seluruh dunia. Nah, disinilah dia berbicara tentang doktrin Kristen yang sebenarnya dan memperjuangkan ajaran Trinitas, bahwa Allah adalah satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena perjuangannya melawan Arianisme, Athanasius Agung menghadapi beberapa masa sulit dan penderitaan. Dia dipaksa meninggalkan Alexandria beberapa kali dan hidup dalam pelarian. Namun, dia tetap teguh dalam imannya dan terus memperjuangkan ajaran Kristen yang benar. Nah, Athanasius Agung meninggal pada tahun 373 Masehi dan dipercaya lalu dikuburkan di Alexandria. Dia dinyatakan sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 373 Masehi dan oleh gereja-gereja Ortodok Timur pada tahun 450 Masehi. Kehidupan Athanasius Agung sangat berpengaruh dalam sejarah Kristen, baik dalam menentang penggunaan paganisme maupun dalam mempertahankan ajaran Kristen yang benar. Dia dihormati sebagai salah satu bapak gereja yang penting dan tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Kristen hingga saat ini. Pesan yang dapat kita ambil dari Santo Athanasius Agung untuk kehidupan saat ini adalah Santo Athanasius Agung tidak pernah menyerah dalam imannya, meskipun dia menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Dia menunjukkan bahwa kepercayaan kita kepada Allah harus tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Athanasius Agung sangat memperjuangkan ajaran Kristen yang benar dan menentang penggunaan paganisme dan Arianisme. Dia menunjukkan bahwa kita harus sungguh memperjuangkan ajaran Kristen yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lain. Athanasius Agung tidak pernah peduli dengan kritikan-kritikan dari lawannya. Dia tetap teguh dalam imannya dan tidak mudah terpengaruh kritikan lain. Dia menunjukkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh kritikan lain. Athanasius Agung sangat menghormati gereja sebagai tempat di mana ajaran Kristen dilestarikan dan dipertahankan.
Dia menunjukkan bahwa gereja memiliki peranan penting dalam mempertahankan ajaran Kristen yang benar dan memperjuangkan iman. Athanasius Agung mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan, tetapi dia tetap sabar dan tidak pernah menyerah. Dia menunjukkan bahwa kesabaran adalah sifat yang penting bagi seorang Kristen, terutama ketika kita menghadapi penderitaan dan kesulitan. Dengan demikian, Santo Athanasius Agung menjadi contoh inspirasi bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang teguh dalam imannya, perjuangan ajaran Kristen yang benar, serta memiliki kepercayaan diri, sabar, dan kuat dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Demikian pembahasan tentang Santo Athanasius. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Berkah dalam.